Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanatan muha wa khaliqin nasi bi khulqin hasan. Jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, ya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Marilah kita sentiasa bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur kita kepadanya karena terus menerus tiada henti kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hidup menikmati segala anugerah di atas buminya ini. Dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan hari raya Idul Adha ini. Semoga semua ini bisa menjadi motivasi kita untuk memperkuat dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha merupakan satu hari raya yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan di bumi. Yang selanjutnya, peristiwa tersebut diabadikan dalam sebuah ritual ibadah. Setidaknya ada dua ibadah yang tidak bisa dilepaskan dengannya, yakni ibadah kurban dan ibadah haji. Ibadah kurban bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat perintah untuk mengorbankan putranya yakni Ismail alaihissalam dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Allah, yang kemudian diganti dengan seekor kambing untuk disembelih. Karenanya maka disebut hari raya Idul Adha, yakni hari raya pengorbanan. Kemudian ibadah haji. Bangunan Ka'bah Baitullah yang menjadi tempat sentral pelaksanakan ibadah haji dan beberapa tempat di sekitarnya di Mekah Al-Mukarramah yang dijadikan sebagai lokasi rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Karenanya maka hari raya Idul Adha disebut juga hari raya haji, karena di sekitarnya terdapat hari-hari untuk pelaksanaan ibadah haji yang merupakan kewajiban bagi kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku jamaah salat Id rahimakumullah, melaksanakan ibadah haji
merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dilakukan pada bulan-bulan haji di tempat-tempat yang sudah ditentukan dengan syarat, rukun, wajib dan sunnah-sunnahnya. Dalam ibadah haji, para jamaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa seraya mengharapkan ampunan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga melatih ketaatan dan kesabaran dan kedisiplinan dalam ibadah, sekaligus melupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dimulai hanya mengenakan kain ihram yang bagi laki-laki hanya dengan 2 helai kain berwarna putih dari miqat. Para jemaah haji diingatkan dengan kain kafan kematian yang pasti akan dipakaikan kepada setiap manusia pada saat mengalami kematiannya. Kita berasal dari Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Kita pasti akan berpisah dengan semua yang kita cintai, berpisah dengan yang mencintai kita, berpisah dengan ayah dan ibu kita, berpisah dengan sanak saudara, berpisah dengan harta dan kekayaan, berpisah dengan pangkat dan jabatan. Semua akan kembali kepada Allah yang Maha Pencipta, pemilik alam yang hakiki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian dengan pakaian ihram 2 helai kain putih itu, jamaah haji berangkat menuju Mina dan berada selama 1 malam di sana. Seakan manusia berangkat menuju alam barzah, ke alam kubur yang menjadi persinggahan sementara menanti dibangkitkannya pada yaumul qiyamah. Keesokan harinya lalu berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Para jamaah haji wukuf berdiam diri, merenung, berzikir, berdoa dan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana manusia seakan bangkitnya dari alam kubur lalu dihalau menuju padang mahsyar. Namun tentu di padang mahsyar merupakan pengumpulan manusia yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan pada yaumul Arafah. Ini menyiratkan makna dan pelajaran bahwa wukuf seakan miniatur padang mahsyar, dalam arti berkumpulnya manusia dari berbagai asal mula kelahiran dari penjuru dunia. Mereka menanti perhitungan amal perbuatan manusia di yaumul hisab. Di mahsyar manusia berkumpul, seluruhnya tiada terkecuali, mulai dari manusia pertama Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir. Manusia hadir tanpa sehelai benang di badannya. Manusia dibangkitkan sebagai penciptaannya semula, dan manusia dibangkitkan dalam keadaan mereka tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berhitan, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari kami gulung langit sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan manusia yang pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Manusia akan dikembalikan secara sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Dikembalikan dalam keadaan demikian bercampur dan berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka berkatalah ia, "Wahai Rasulullah, antara laki-laki dan perempuan sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain?" Rasulullah bersabda, "Al-amru asaddu min an yazhura ba'duhum ila ba'din." Perkara pada hari itu lebih dahsyat daripada sekadar sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Pada hari itu laki-laki tidak akan tertarik kepada wanita, dan sebaliknya sampai seorang itu lari dari bapak, lari dari ibunya, lari dari anak-anaknya, karena mereka takut terhadap keputusan Allah pada hari itu, sebagaimana firman Allah. Pada hari itu ketika manusia lari dari saudara-saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan. Matahari akan didekatkan pada hari kiamat
kepada para makhluk sampai jarak matahari di atas kepala mereka hanya 1 mil. Maka manusia mengeluarkan keringat tergantung amalan-amalan mereka. Di antara mereka ada yang mengeluarkan keringat sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada juga yang sampai pinggangnya, dan ada yang tenggelam oleh keringat mereka. Dan Rasulullah SAW memberi isyarat dengan tangannya ke mulutnya. Demikianlah sebagian kecil peristiwa yang akan terjadi setelah hari kiamat nanti, yang akan dialami oleh seluruh manusia nanti. Semoga kita mendapat perlindungan dari azab dan kesengsaraan di padang mahsyar. Amin Allahumma ya alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.